Berangkat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, pemerhati perdebatan serta rekan berpikir yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Pinkan India Permatasari, berdiri di sini sebagai pembicara pertama Standing Position Pro yang akan membuka jalannya perdebatan kali ini melalui landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mendukung mosi bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat wajib diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Memasuki topik pembahasan yang pertama, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, secara eksplisit mengatur bahwa pengadilan HAM adalah lembaga peradilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum dan berwenang mengadili kasus pelanggaran HAM berat. Sedangkan pengadilan militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara pidana atau disiplin yang dilakukan oleh anggota TNI. Dewan juri yang terhormat, sudah seharusnya seorang anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM diadili melalui mekanisme pengadilan HAM seperti warga negara lainnya. Undang-Undang Peradilan Militer seharusnya selaras dengan nilai-nilai HAM dan keterbukaan karena terkait dengan prinsip persamaan bagi warga negara di hadapan hukum, yang dimana sesuai dengan Undang-Undang Pasal 27 Ayat 1. Selain itu, dalam persidangan pada peradilan militer bersifat tidak transparan, terbukti dari adanya upaya menghalangi korban untuk menghadiri persidangan dan tidak mudah untuk mengakses hasil putusan. Masuki pembahasan selanjutnya, Undang-Undang Pengadilan HAM memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi dalam penyelesaian kasus HAM berat karena memiliki jalur jurisdiksi yang terstruktur dan menetapkan prosedur hukum yang jelas. Hal ini meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan prosedur hukum berjalan dengan transparan dan non-diskriminasi. Meskipun prosesnya lebih komprehensif karena memiliki kewenangan untuk menilai kasus pelanggaran HAM secara mendalam dan independen. Sebaliknya, pengadilan militer memang lebih cepat dalam proses tersebut. Namun, efisiensi ini seringkali mengorbankan aspek keadilan substantif, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat, di mana pengadilan militer cenderung memberikan vonis yang lebih ringan dan menekankan pada aspek indisipliner daripada kejahatan berat yang dilakukan. Memasuki pembahasan yang terakhir, filsafat hukum internasional juga menegaskan bahwa HAM adalah hak asasi yang melekat pada setiap manusia, sehingga pelanggarnya harus diadili di lembaga independen, bukan di bawah kendali hierarki militer yang berpotensi bias. Pengadilan HAM memberikan ruang perlindungan bagi korban dan saksi melalui mekanisme khusus yang tidak dapat dijamin oleh pengadilan militer. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan keadilan yang substantif. Sedangkan pengadilan militer berpotensi melindungi anggotanya sendiri karena solidaritas korps, sehingga tidak dapat memenuhi prinsip keadilan substantif yang diamanatkan oleh Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dewan juri yang terhormat, pengadilan HAM dan pengadilan militer memiliki fungsi dan jurisdiksi yang berbeda. Pengadilan HAM yang independen berperan dalam mencegah impunitas yang selama ini menjadi masalah utama dalam penanganan pelanggaran HAM oleh militer. Dengan mengadili anggota militer di pengadilan HAM, kita menegakkan prinsip keadilan, menghormati hak korban, dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili dengan mekanisme pengadilan HAM. Namun, keberadaan pengadilan militer tetap ada sebagai bagian dari peradilan, tetapi hanya mengatur disiplin dan tata tertib lingkungan militer di luar pelanggaran HAM berat. Sekian, terima kasih. No one is above the law, tidak ada yang berada di atas hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan nama kebajikan. Dewan juri yang terhormat, pemerhati berdebat, serta rekan berpikir yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Mariska Jasiat selaku pembicara kedua yang akan menelaah mosi kontra. Pertama-tama, Dewan juri yang terhormat, yang menjadi kekhawatiran tim pro saat ini yaitu mengenai militer tidak transparan dan tidak independen, serta pada akhirnya akan memberikan vonis ringan. Maka marilah kita melihat dari data konkret yang ada. Dewan juri yang terhormat, pokok permasalahan dari sistem peradilan HAM di Indonesia yaitu mengadili dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat, seperti halnya genosida, pembunuhan sewenang-wenangnya, penghilangan orang secara paksa, serta hal ini terdapat perbedaan pandangan antara penyidik dan juga penyelidik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAM, dan ketidakpastian penegak hukum mengenai HAM itu sendiri. Dewan juri yang terhormat,
penegakan HAM terdapat banyak kritikan termasuk pada dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu sendiri yang terdapat pada pasal 35 ayat 1 yang dimana telah menyatakan bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia dan ahli warisnya dapat memperoleh ganti rugi, padahal yang dibutuhkan korban bukanlah sebuah kompensasi ataupun ganti rugi, melainkan tuntutan untuk orang yang melakukan pelanggaran HAM itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, pengadilan HAM di Indonesia sangat berkaitan dengan efektif pengadilan militer, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI ataupun aparat negara. Pengadilan militer telah dibekali prosedur cepat dan keahlian khusus. Faktanya hal ini dapat terlihat jelas, terdapat bukti internal sendiri. Kecepatan ini untuk mencegah ahlinya barang bukti dan minimalkan dampak negatif pada keamanan nasional. Militer merupakan komunitas khusus yang memiliki kode etik. Pengadilan militer berfungsi menjaga kehormatan, martabat, dan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Pengadilan HAM bersifat internasional, maka hal ini akan rentan terhadap intervensi politik seperti adanya lobi negara asing sehingga tidak selalu melihat konteks dan serta dinamika keamanan di lapangan. Selain itu, proses memerlukan biaya yang sangat-sangat besar dan juga waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Maka dengan adanya hal ini tentu saja akan memberikan anggaran negara yang begitu-begitu besar dalam menyerahkan banyaknya kasus ke pengadilan HAM. Tentu saja hal ini akan membuat lemahnya upaya internal yang memiliki peningkatan profesionalisme institusi militer. Maka dengan memproses sendiri institusi militer akan termotivasi untuk meningkatkan pelatihan hukum humaniter dan penegakan aturan REO dalam jangka panjang sehingga mengurangi potensi pelanggaran. Dewan Juri yang terhormat, pengadilan militer dapat menegakkan keadilan jika diawasi. Faktanya hal ini dapat dibuktikan pada pengadilan militer, bukan hanya alat impunitas semata saja. Sebagai contoh, Fakultas Hukum UGM menyebutkan bahwa peradilan militer merupakan salah satu upaya untuk menegakkan keadilan dan menjaga kredibilitas bidang kemiliteran. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi yang memberikan KPK kewenangan mengusut kasus korupsi di lingkungan militer menegaskan tidak ada yang kebal hukum. Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta bahkan menggarisbawahi prinsip presiden bahwa semua orang itu berkedudukan sama di muka hukum tanpa memandang jabatan ataupun status sosialnya. Pada tingkat Kongres Majelis Hakim Mengadili Militer 2 bernomor 08 Jakarta pada 25 Maret 2025 memvonis 3 anggota TNI AL bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan terencana, dan putusan ini berat untuk menunjukkan bahwa ketika bukti kuat, peradilan militer pun mampu menghukum anggota militer secara serius. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati debat, berdasarkan argumen yang telah saya sampaikan, maka saya simpulkan bahwa kami setuju pengadilan militer dapat menegakkan keadilan apabila ada pengawasannya tepat dan terstruktur serta memperbaiki mekanisme sehingga mampu untuk menegakkan keadilan tanpa meniadakan hak korban seperti yang terlibat pada putusan baru-baru ini. Maka dari itu saya percaya menyematkan eksklusivitas pada pengadilan HAM adalah kebijakan yang terlalu absolut. Dengan yakin saya sebagai tim kontra tidak setuju dengan pengadilan HAM, tetapi saya setuju dengan pengadilan militer. Hukum dan keadilan akan lebih terwujud jika kita adil pada mekanisme berundang-undang kita. Sekian, terima kasih. Ubi jus ibi remedium, di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperoleh, atau memperbaiki jika hak tersebut dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, pemerhati debat, dan serta rekan-rekan yang saya banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naura Fajiyaya selaku pembicara ketiga yang akan melanjutkan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara ke-1 dan kedua. Dewan Juri yang terhormat, seperti apa yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa yang disampaikan oleh rekan berpikir saya, pada hakikatnya pengadilan HAM memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi dalam penyelesaian kasus dengan memanfaatkan jalur yuridiksi yang terstruktur dan menetapkan prosedur hukum yang jelas. Selain itu, melalui pengadilan HAM juga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang serta dapat bersifat transparansi dan non-diskriminasi dengan cara memberikan putusan yang lebih adil dan komprehensif secara independen tanpa
harus menilai nilai-nilai HAM. Sedangkan pada yurisdiksi pengadilan militer sendiri berwenang dalam mengadili perkara militer dan disiplin anggota TNI. Dalam hal ini terdapat perbedaan prioritas. Secara pelanggaran HAM merupakan kewenangan pengadilan HAM, sedangkan pengadilan militer menyelesaikan masalah internal di luar pelanggaran HAM. Di sisi lain, pengadilan militer juga menawarkan prosedur yang cepat dengan keahlian yang khusus. Hal ini dapat terbukti dengan penyelesaian pelanggaran HAM di pengadilan HAM membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Selain daripada itu, pengadilan HAM bersifat internasional yang akan menjadi bumerang intervensi politik dan keamanan nasional, mengingat militer merupakan komunitas khusus yang memiliki kode etik. Namun, Dewan Juri yang terhormat, pada argumentasi yang telah disampaikan sebelumnya, standing position kontra lebih unggul dalam memberikan data akurat. Hal tersebut dapat kita perhatikan dengan adanya bukti, pemahaman, kecepatan, dan ketepatan dalam bertindak menangani pelanggaran HAM. Selain daripada itu, pengadilan militer memiliki pemahaman konteks dan fungsi militer secara khusus, tepat mengadili anggota militer yang mana dengan hal ini dapat menyelesaikan pelanggaran HAM yang akan adil dan transparansi. Sekian, terima kasih.